Bentuk kerjasama apa yang dilakukan dengan pihak APH, Pak? Ya, yang pertama yang saya sampaikan kepada pengurus DPC Laki PPU di Kalimantan Timur ini, saya minta peran keberadaannya itu ya harus sesuai dengan aturan organisasi dan aturan pemerintah. Harapan saya untuk berkomitmen dalam tegas dalam mengambil tindakan secara hukum, bekerja sama dengan para penegak hukum, tentunya dengan masyarakat yang terkait, termasuk para ASN yang terlibat di dalam suatu pemerintahan. Kepada Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia, dimohon untuk mengambil tempat. Pelantikan pengurus DPC Laki Kabupaten Penajam Pasir Utara oleh Ketua Umum Laki Pusat kepada Ketua Umum disilahkan. Naskah pelantikan Laskar Anti Korupsi Indonesia pada hari ini, Senin, tanggal 21 Februari 2022. Saya Burhanuddin Abdullah, Sarjana Hukum, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia Laki, akan melantik saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia Laki Kabupaten Penajam Pasir Utara periode 2022-2024. Apakah saudara bersedia dilantik hari ini? Kalau begitu, ikuti kata-kata saya. Kami pengurus Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Penajam Pasir Utara berjanji satu, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Falsafah Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Dua, sanggup melaksanakan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan segala ketentuan organisasi Laskar Anti Korupsi Indonesia. Tiga, bersedia ikut serta dan berkontribusi dalam memberikan peran serta kepada masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Empat, bersedia menjaga nama baik dan marwah organisasi Laskar Anti Korupsi Indonesia. Bapak Bupati, izin kami dari media, Pak, 2 menit saya minta waktu, Pak. Ya. Pak, bisa dijelaskan, Pak, hari ini kan dalam rangka pelantikan DPC Laki di Penajam Pasir Utara. Kira-kira apa yang bisa dipetik, Pak, dari pertemuan ini? Ya, saya pikir ini langkah yang baik, langkah yang strategis untuk bagaimana kita sama-sama berkomitmen untuk mencegah, berantas korupsi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Itu aja. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Bentuk kerjasama apa yang dilakukan dengan pihak APH, Pak? Ya, yang pertama yang saya sampaikan kepada pengurus DPC Laki PPU di Kalimantan Timur ini, saya minta peran keberadaannya itu ya harus sesuai dengan aturan organisasi dan aturan pemerintah. Artinya peran keberadaan mereka itu kan dilindungi oleh konstitusi dan itu merupakan suatu perintah agama. Yang pertama. Nah, yang kedua, saya minta kepada
pengurus yang terbentuk ini karena PPU ini kan ikonnya menjadi ibu kota negara, yang tidaknya harus memperjelas pengawasannya dan monitoringnya terhadap kabupaten PPU ini. Nah, sehingga ke depannya saya sangat berharap jadilah Laki ini mitranya penegak hukum, menjadi mitranya pemerintah dalam rangka mendukung program pemerintah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena itu saya sangat berharap jadi Laki ini jadilah mitranya pemerintah, jadilah mitra penegak hukum. Dalam hal ini kan ada kejaksaan, ada kepolisian, dan ada KPK misalnya. Nah, ini menjadi mitra untuk apa? Dalam rangka untuk mendukung pemerintah dan pemberantasan korupsi. Dari Bapak sendiri selaku Wakil Ketua dari DPD Laki Provinsi, apa harapan dan pesan kepada yang baru dilantik? Harapan saya untuk berkomitmen dalam tegas dalam mengambil tindakan secara hukum, bekerja sama dengan para penegak hukum, tentunya dengan masyarakat yang terkait, termasuk para ASN yang terlibat di dalam suatu pemerintahan, agar tidak melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh para koruptor yang ada. Organisasi sendiri kira-kira sejauh apa peranan DPD kepada DPC-DPC yang ada se-Kalimantan Timur? Peranan DPD ini adalah mengkoordinasi dan mencari info-info terkait korupsi yang ada di daerah-daerah yang belum terjangkau. Maka kami dari pihak DPD, saya sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, untuk memberi semangat kepada mereka agar lebih berperan serta bagi masyarakat dalam penindakan pencegahan, terutama kalau memang tidak bisa dicegah lagi ya terpaksa kita berantas. Pak, ini kan terkait baru-baru ini ada laporan dari DPC Laki Kutai Kartanegara sendiri terhadap penangkapan yang diduga adalah pelaku illegal logging. Terus kemudian ada berita bahwa DPC Laki Kukar sini melaporkan oknum Polres Kutai Barat ke Propam Polda. Apa kira-kira tanggapan DPD sendiri? Tanggapan DPD positif saja, karena kami memberi keluasan seluas-luasnya untuk DPC bertindak langsung dalam hal penindakan jika merugikan masyarakat dan lingkungan, khususnya illegal logging, merusak hutan. Dan itu ya kita dapat memilah, tentunya itu bagian daripada penyidik. Biarkanlah penyidik bekerja dengan laporan tersebut. Untuk DPD sendiri mendorong DPC Kukar untuk melakukan hal-hal langkah hukum ya? Sangat mendukung, karena ini kepentingan masyarakat dan musuhnya negara. Untuk pencegahan. Jadi kita berfokus kepada pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Ini kan baru-baru aja Penajam Pasir Utara dilakukan OTT, artinya ada perhatian khusus nggak? Kalau terjadinya OTT yang Penajam Pasir Utara, kita secara pribadi dan secara organisasi kami prihatin. Cuman suatu perbuatan tersebut, ya kan, bagaimana bentuk? Jadi birokrasi yang menurut saya digunakan secara seenaknya, tidak berdasarkan aturan. Itu yang menyebabkan terjadinya OTT. Seandainya itu aturan diterapkan, insya Allah saya yakin lepas dari OTT ataupun ditangkapnya mantan bupati kita itu oleh KPK. Jadi dan khususnya kepada seluruh SKPD, kepala dinas atau apa, mereka ini kan bekerja sudah jelas dasar hukumnya, dasar aturannya. Jadi berikan advice, kalau memang tidak sesuai bahkan cenderung menimbulkan korupsi, sampaikan apa adanya. Yang terjadi mereka tidak berani menyampaikan apa adanya karena takut dinonjobkan atau semacam diberhentikanlah dari jabatannya. Kalau mereka berani mengatakan secara tegas bahwa ini tidak benar, kasih advice sesuai dengan aturan, harus berani kepada anak buahnya dari bupati, yaitu kepala dinas atau SKPD, ya, itu harus berani mengatakan tidak ketika sudah apa yang diperintahkan itu melanggar dari aturan yang sudah ada.